Halo guys, kembali lagi bareng Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, setelah video kemarin gua membahas Lookism chapter 446, sekarang kita akan membahas Lookism chapter 447 coy. Menurut gua Lookism chapter 447 ini tuh sangat-sangat menarik guys, sangat-sangat seru dan banyak sekali pengungkapan clue-clue, bahkan disepil mulai ke arah sisi gelapnya anak perusahaan pertama guys. Jadi menurut gua chapter 447 ini tuh salah satu chapter terbaik guys menurut gua, karena memang nggak ada gelutnya, cuma melakukan penjelasan gitu guys. Oke. Oh iya guys, gua juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 499 orang yang telah subscribe channel gua coy. Dan gua juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah nonton video-video gua dan juga komen di video gua coy. Terima kasih banyak gua ucapkan kepada kalian guys. Oh iya guys, dalam chapter kali ini gua akan membahas sekitaran ada 5 poin dan juga 4 teori coy, karena hanya 5 poin tersebut dan juga 4 teori tersebut yang dapat gua temukan dalam Lookism chapter 447 ini coy. Oke, karena banyak penjelasan aja di chapter ini gitu guys. Oh iya guys, jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like, dan kalau kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini kita diperlihatkan bahwa tim first respondent yang ada di rumah sakitnya Baek Hangyul memiliki 2 tingkatan dalam menangani pasiennya guys. Yang pertama ada tingkatan reguler atau biasa, dan yang kedua ada tingkatan high class yang lebih tinggi dari reguler guys. Namun seperti yang dikatakan oleh ketuanya dan Kwak Jihan langsung, bahwa untuk menjadi tim first respondent di rumah sakitnya Baek Hangyul tidak memerlukan keterampilan khusus, yang diperlukan hanyalah kuat, itu saja guys. Dan syarat itu tentunya sangat mencurigakan, bukan itu untuk poin yang pertama guys. Oke, poin yang kedua. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan bagaimana tim first respondent yang ada di rumah sakitnya Baek Hangyul dalam menangani pasien reguler guys. Kita diperlihatkan bahwa tim itu mematok biaya yang sangat-sangat tinggi, yakni sekitar 4 juta won hanya untuk ambulan yang mengantarkan pasien ke rumah sakit guys. Dengan dalih ambulan tersebut adalah milik perorangan dan juga beroperasional saat ambulan dari pemerintah sedang libur atau sibuk guys. Dan pastinya wali pasien mau tak mau harus menggunakan jasa tersebut. Namun pelayanan yang diberikan atas biaya yang sangat tinggi tersebut tidak sepadan guys. Pada panel ini, ya benar, pada panel ini kita juga diperlihatkan bahwa tim first respondent melakukan kekerasan dan pemerasan kepada pasiennya guys. Bahkan pernah terjadi pemerkosaan guys. Sungguh biadab ya ini tim first respondennya rumah sakitnya Baek Hangyul ini guys. Itu untuk poin yang kedua. Kita berlanjut ke poin yang ketiga guys. Pada poin yang ketiga kita juga diperlihatkan bahwa tim Aliyet atau Aliyet ini tuh bukan sembarangan tim guys. Dalam artian Aliyet punya semuanya yang diperlukan untuk menjadi tim. Yang pertama tentu ada orang kaya yakni Jae Hong. Yang kedua ada orang kuat, Aliyet tentu saja semuanya kuat. Yang ketiga orang cerdas guys, seperti Beom Jae dan juga Park Hyung Soo. Di sini kita diperlihatkan kepintaran mereka dalam membuat taktik agar Kwak Jihan lebih dipercaya oleh Taijin, yakni salah satu ketua dari tim first respondent. Mereka menyuruh kakak Jihan yakni Jibum untuk menyamar sebagai pasien yang mengamuk dan akan dihajar oleh Kwak Jihan. Dan taktik ini pun ternyata berhasil guys, sehingga Kwak Jihan dipercaya untuk mengatasi pasien high class. Itu untuk poin yang ketiga guys. Oke, kita berlanjut ke poin yang keempat. Pada poin yang keempat kita juga diperlihatkan bagaimana penanganan pasien yang tergolong high class. Ternyata penanganan pasien high class adalah melakukan penangkapan secara paksa, atau lebih tepatnya menjemput secara paksa guys salah satu anggota keluarga yang didiagnosa dalam kondisi kesehatan mental yang tidak stabil. Namun yang sebenarnya terjadi, orang itu sedang dalam kondisi baik-baik saja. Karena ini hanya akal-akalan dari anggota keluarganya yang lain untuk mendapatkan hartanya. Karena berdasarkan undang-undang yang disebutkan tim first respondent seperti itu guys.
memang. Kalau gampangnya contohnya gini guys, istrinya ingin mendapatkan seluruh harta suaminya, sehingga ia menyewa tim first respondent untuk menjemput paksa suaminya dengan dalih suaminya dalam kondisi mental yang kurang sehat, dan juga dia bilang suaminya butuh perawatan. Intinya ini bisa untuk merebut harta seorang anggota keluarga gitu guys. Gitu untuk poin yang keempat. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir sekaligus poin yang kelima. Oke guys, poin yang kelima, kita juga diperlihatkan secuil dari segunung apa yang diduga sisi gelap anak perusahaan pertama guys, yakni bangsal penjara. Di panel terakhir itu, dan juga kita diperlihatkan cara penanganan pasien high class dengan sangat brutal guys, seperti digunduli selayaknya Pak Hyung Soo botak, dan juga dikasih obat penenangan dengan dosis yang sangat brutal guys. Hal ini make sense dengan panel ini guys, panel yang tim first respondent yang sedang menggendong pasien dalam kondisi lemas, yang mungkin kondisi lemas tersebut dikarenakan dosis obat penenang yang terlalu tinggi guys. Itu untuk poin yang terakhir. Oke guys, kita akan langsung beralih ke teorinya saja guys, let's go. Teori yang pertama, sejauh ini kita sudah diperlihatkan beberapa tindakan yang sebenarnya ilegal namun dibungkus dan didandani sedemikian rupa agar terlihat legal guys. Tindakan itu antara lain ada operasi plastik yang berkedok sponsor ternyata malah menghancurkan wajah dan pasiennya, dan juga melakukan pemerasan guys. Yang kedua, tim first respondent yang melakukan penanganan reguler tidak sesuai dengan etika dengan menggunakan kekerasan dan pemerasan terhadap pasien guys. Yang ketiga, cara penanganan pasien high class dalam artian ada jasa yang sering digunakan para konglomerat yang haus akan harta keluarganya guys, yakni penjemputan paksa dengan dalih korban terkena gangguan mental. Namun menurut Mimin guys ya, bukan itu saja, bukan 3 di atas saja guys, karena 3 hal yang disebut Miminkan di atas akan mendatangkan uang yang kecil bagi Yojin. Maka dari itu menurut Mimin akan ada 1 atau 2 kegiatan lagi yang masih tersembunyi di anak perusahaan pertama guys. Ya karena ini rumah sakit dan juga biasanya di rumah sakit itu ada farmasi, maka nggak menutup kemungkinan yang terjadi di bangsal itu adalah membuat orang menjadi ODGJ dengan cara terus menerus memenjarakan mereka dan juga mencekoki dengan obat-obatan penenang dengan dosis yang brutal guys. Tapi bukan itu saja teori Mimin guys. Mimin juga memiliki teori yang sangat liar, yakni ada kegiatan pembuatan senjata biologis atau paling enggak ada penjualan ilegal organ manusia yang terjadi di anak perusahaan yang pertama guys. Jadi berat banget ya kayak pembahasannya guys. Ya jadi menurut kalian gimana guys teori Mimin mengenai kegiatan di anak perusahaan pertama di atas? Komen di bawah ya untuk teori Mimin yang pertama. Oke guys, teori yang kedua, menurut Mimin di panel terakhir yang menunjukkan bangsal penjara itu memang ada kaitannya dengan sisi gelap anak perusahaan pertama, tapi itu hanya secuil dari semuanya. Ibaratkan itu hanya es yang terlihat di permukaan, sedangkan di bawah permukaan masih banyak es-es yang belum terungkap guys, dan mungkin kedepannya akan mulai terungkap satu persatu. Tetapi tetap aja bangsal penjara itu bukannya sisi gelap anak perusahaan pertama yang sebenarnya guys. Itu menurut Mimin. Jadi panel ini tidak mewakili semua sisi gelap anak perusahaan pertama guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang ketiga. Oh iya, menurut kalian aneh nggak sih guys kalau Yojin tidak menyadari pergerakan Aliet? Soalnya dalam chapter-chapter sebelumnya Yojin selalu menyiapkan backup atau rencana cadangan gitu guys. Seperti saat ia diculik oleh Yohan dan pas munculnya Jonggun, itu kan dia selalu bikin rencana cadangan. Tapi ini masa dia nggak mengetahui bahwa anak perusahaan pertama telah disusupi guys. Dari keempat anak perusahaan Ilhaiwi yang tersisa kan hanya anak perusahaan pertama. Kenapa Yojin malah kayak seakan tidak diperlihatkan peduli dengan anak perusahaan pertama yang telah disusupi oleh Aliet guys? Menurut Mimin nggak mungkin Yujin nggak mengetahui hal tersebut guys. Jadi kemungkinan Yujin sudah membuat rencana untuk menjegal rencana Aliet dan juga Pak Hyung Soo. Bahkan bisa jadi diterimanya Kwak Jihan sudah termasuk dalam rencananya Yujin guys. Gimana menurut kalian guys? Jika memang begitu, apakah Yujin termasuk Kang Satir guys? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang terakhir yakni teori yang keempat.
Oke, teori yang terakhir ini gua ambil dari penonton gua yang telah komen di video sebelumnya guys. Di video yang membahas tentang chapter 446 tersebut guys. Ini adalah teori dari Bang Koyo Channel. Ya, gua tampilkan nanti. Dia berkomentar seperti ini guys. Menurutmu perusahaan utama Ilhawi apa bang? Kan yang lain hanya anak perusahaan. Bener guys, gua baru kepikiran jika ada anak pasti ada induk. Jika ada anak perusahaan pasti ada induk perusahaan. Jadi Mimin sudah mencari-cari clue terkait perusahaan Ilhawi itu sendiri guys. Tapi Mimin masih belum menemukan clue tentang induk perusahaan Ilhawi. Karena kita sekarang masih berfokus ke anak perusahaan pertama guys. Tapi memang benar, jika anak perusahaan keempat, ketiga, kedua, dan pertama saja sekuat ini dan sekotor ini, lalu bagaimana dengan induk Ilhawi yang sebenarnya guys? Sekuat apa induk Ilhawi dan juga sekotor apa induk Ilhawi guys? Itu Mimin yang masih bingung sampai sekarang guys. Jika kalian menemukan clue atau apapun tentang induk Ilhawi, boleh kalian share di kolom komentar guys. Nanti gua pin ya guys ya. Oke guys, itu tadi poin-poin dan juga teori yang dapat gua temukan di Lookism chapter 447. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan subscribe channel gua dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Dan juga kalian jangan lupa berteori di kolom komentar coy. Kita berteori bersama guys. Oke, see you the next video. Bye bye bro. Bye 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 bye. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化